Bisa lihat semuanya? Bisa, Ben. Ini. Oke, kita pada saat kita diskusi, di dasar-dasar pemasaran kita sudah mendiskusikan tentang STP, masih ingat kan? Apa itu STP, apa itu masing-masing? Masih ingat? STP ini. Masih, Ben. Apa itu? Segmenting, targeting, sama positioning. Apa itu artinya? Salah satu strategi pemasaran juga, Mem. Untuk lebih spesifik kita kasih ke audiens target, misalnya kayak target pasar kita itu siapa, seperti itu, Mem. Ya kalau kayak kan mulai dari segmenting itu kayak mencari segmen pelanggan gitu, kayak demografinya seperti apa, geografisnya seperti apa, terus perilakunya, terus nanti targeting, bagaimana kita target konsumen, nanti baru sampai ke positioning, kita memposisikan produk kita, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kita saya kasih apa ya? Kita ini kalau baca, jangan baca the small thing, fragmenting, tapi big picture-nya itu apa? Sebetulnya big picture dari STP itu apa? Nah, baru dari big picture itu kita bisa menjelaskan perintilan-perintilan dari masing-masing. Tapi yang utama yang harus kita pahami kalau kita membaca suatu topik, itu big picture-nya sebetulnya apa? Misalnya STP ini big picture-nya sebetulnya adalah strategi yang dilakukan oleh marketer dalam upaya ingin memenuhi dan kebutuhan dari target pasar, kan gitu, ya kan? Nah, kemudian kenapa dia strategi itu strateginya banyak. Salah satunya adalah STP. Kenapa STP ini menjadi penting? Kenapa? Iya, karena pasar ini luas, pasar ini gede, pasar ini scatter, berada di mana-mana. Pasar ini sangat bervariasi. Iya kan? Besar banget, pasar itu ada, ini manusia di dunia ini pasarnya ada hampir 7 miliar orang. Betul nggak? Ini pasar nih. Gede banget, luas banget. Berada di mana-mana. Ada di Amerika, ada di Spanyol, ada di Madrid, ada di Muko-Muko, betul nggak? Ada di Pino, ada di Kota Dono. Berada di mana-mana. Nah, yang menjadi pertanyaan, semua manusia itu apa punya kebutuhan yang sama, punya keinginan yang sama? Sama enggak kebutuhannya? Enggak, Mem. Mungkin kebutuhannya sama, makan, minum, tidur, jalan-jalan, iya toh? Betul enggak? Bisa jadi sama, tapi tidur itu beda. Di sana ada musim dingin, musim panas, musim gugur, kita enggak. Sehingga akan menentukan tingkat kebutuhan juga berbeda, walaupun kebutuhan tidur, kebutuhan pakaian, kebutuhan sandang, kebutuhan rumah, ya kan? Betul enggak? Belum lagi keinginan.
Sama-sama butuh makan, pengennya beda-beda. Apalagi beda tempatnya, beda lokasinya. Benar nggak? Artinya itu menunjukkan apa? Pasar itu sangat besar, sangat luas, sangat bervariasi, dan sangat heterogen. Nah, di satu sisi, kalau pasar seperti itu, apakah perusahaan mampu untuk memenuhi semua kebutuhan itu? Kalau kita berbisnis, mampu nggak memenuhi semua kebutuhan itu? Enggak, Mem. Tidak. Kenapa kita tidak mampu memenuhi kebutuhan? Kenapa? Terlalu beragam kan, Mem. Jadi nggak bisa spesifik. Ya kenapa? Kenapa kita tidak mampu, tidak bisa memenuhi? Kan peluang. Kenapa? Karena kita terbatas, Mem. Karena perusahaan atau kita memiliki keterbatasan. Keterbatasan apa? Sumber daya, modal. Sumber daya yang kita miliki. Nggak bisa kita harus memenuhi makanan, pakaian, rumah, semua kita. Kita satu, Anda duduk itu aja sudah banyak perusahaan yang terlibat. Anda duduk ini berapa perusahaan yang Anda terlibat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan Anda? Ada perusahaan furniture, tempat duduk yang Anda pilih, meja, betul nggak? Kemudian gadget Anda, bisa laptop, bisa HP, sudah perusahaan beda, pena, bahkan catatan buku, baju Anda yang Anda gunakan. Betul nggak? Anda berduduk begitu udah berapa perusahaan? Coba Anda hitung berapa perusahaan. Setiap kita beraktivitas melibatkan banyak perusahaan. Sebentar ya, saya terima telepon.
Mohon maaf gangguan, ini ada berita duka dulu dari saudara di Jawa. Oke ya, mohon maaf ya. Oke, kita lanjut ya. Sampai di mana tadi kok terus lupa? Oke, kenapa perusahaan tidak sanggup atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tadi karena punya keterbatasan. Keterbatasan apa? Yaitu keterbatasan sumber daya untuk memenuhi tadi. Oke, maka untuk itu kenapa kita harus menentukan siapa targetnya. Nah, untuk dapat menentukan target kita harus segmen dulu prosesnya, ya kan? Waktu kita di dasar-dasar pemasaran, nah segmentasi itu apa jadinya? Kalau tadi udah dijelaskan seperti itu. Jadi intinya ada dua sisi, gampangnya itu big picture-nya itu kenapa ini perlu strategi ini. Ya karena tadi satu sisi konsumen apa, kemudian perusahaan kenapa, maka perlu segmen, ya kan? Nah, tujuan untuk mensegmentasi itu agar kita nanti dapat menentukan target pasar siapa yang akan kita bidik sehingga kita mampu memberi pelayanan terbaiknya. Kemudian kita bisa menjalin hubungan yang tepat kepada pelanggan yang benar. Oke. Terus apa proses yang pertama sebelum target adalah segmen, ya kan? Apa itu segmen? Atau mensegmentasi itu apa artinya jadinya? Tadi pasarnya besar, pasarnya luas, sangat bervariasi, artinya sangat homogen. Di satu sisi perusahaan tidak mampu karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Nah, kemudian apa itu segmen? Mungkin izin menjawab ya, Ma'am. Apa? Izin menjawab. Ya, Menurut silakan Penti. segmen itu kayak membagi pasar yang luas itu menjadi kelompok-kelompok kecil kayak gitu, Ma'am. Jadi berdasarkan karakteristik tertentu. Jadi yang dibagi apa? Nah, kalau yang dibaginya itu, Ma'am, ada yang bagian sesuai sama demografisnya, ada yang geografisnya, kemudian kalau saya baca itu ada psikografisnya, sama ada juga yang bagian perilaku. Itu, Ma'am. Oke, jadi sebelum kita menentukan target, kita pertama langkahnya yaitu harus melakukan kegiatan yang disebut dengan segmentasi pasar. Namanya sudah segmentasi pasar. Artinya yang disegmen siapa? Siapa yang disegmen? Siapa? Pasar. Oke, jadi yang disegmen adalah pasar. Artinya yang disegmen pasar siapa yang dibagi? Ya kelompok pasar. Ya kan? Kenapa kelompok pasar dibagi? Kenapa? Karena tadi pasar itu sangat heterogen, besar, luas, bervariasi, ya kan? Sangat heterogen. Nah, akhirnya dibagi ke dalam atau dikelompokkan dalam kelompok yang sifatnya relatif homogen. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kalau sudah homogen kemudian kita sudah bisa menentukan target yang efektif? Sudah belum? Kalau dari heterogen sudah dikelompokkan menjadi yang relatif homogen, apakah itu kemudian juga sudah bisa kita tentukan, kita pilih target yang akan kita layani dengan efektif?
Bisa enggak? Bisa enggak? Halo. Duh ini gimana ini? Nah, anakku. Bisa belum? Belum. Karena walaupun homogen belum tentu Anda ini homogen misalnya. Anak semester berapa? 4 ya, semester 4 usianya homogen. Kan sudah relatif homogen. Sudah kelompok kecil, apakah kalau Anda saya jadikan target pasar untuk saya mau buka resto kopi gitu, kemudian Anda semua beli nggak kira-kira nanti? Efektif nggak? Enggak, Efektif nggak? tidak. Tidak. Kenapa? Karena baru satu segmen saja dibagi, kan masih ada. Ya karena baru relatif homogen dalam bentuk ini belum tentu semua ngopi, ya kan? Belum tentu semua ngopi. Kalau ngopi belum tentu juga ngopinya di kafe. Ya kan? Bisa juga di rumah. Kalau di kafe belum tentu juga dia tiap hari ke kafe. Benar nggak? Ngerti nih? Oke? Nah ini jadi walaupun sudah dibagi dari kelompok yang heterogen ke relatif homogen, belum serta-merta kita tentukan target kita. Tapi yang harus kita lihat adalah yang homogen tetapi memiliki karakteristik yang hampir sama. Jadi karakteristik dan pola pemenuhan kebutuhan itu hampir sama. Misalnya yang hampir sama itu dari sekelas ini misalnya ada 10 orang yang ngopi setiap hari ke kafe atau seminggu 2 kali ke kafe. Nah, seperti itu. Oke ya? Nah, itu nanti yang akan kita jadikan target pasar kita. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini. Ingat dulu saya contohkan di sana waktu dasar-dasar pemasaran ada shotgun approach, ada rifle approach, ya kan? Ingat nggak? Tak suruh nonton film James Bond, ya kan? Nah, itu saya jelaskan panjang kali lebar bagaimana kita perlu segmentasi. Nah, artinya apa? Kenapa kalau tidak segmentasi apa namanya? Kalau tidak segmented apa? Lawan segmented apa? Kan repot tonek gini nih. Ayo lawan segmented apa? General, umum. General, ayo apa? Umum itu bahasanya apa istilahnya? Apa? Apa? Mass marketing. Jadi lawan dari targeting itu mass marketing. Mass marketing apa? Apa mass marketing? Kayak sebuah strategi pemasaran yang perusahaannya itu tidak tidak kayak ignore market
perbedaan segmen market yang ada. Yang namanya mass marketing yang membuat produk dalam jumlah yang besar sama dijual ke semua orang, itu mass marketing. Jadi semua dijual ke semua orang sama. Produknya sama. Dan itu kalau mass marketing juga mass production. Dulu kan Anda belajar waktu dasar-dasar pemasaran ada beberapa evolusi marketing, ada produk konsep, selling konsep, ya kan? Marketing konsep, marketing and society konsep. Nah, itu adalah evolusi bagaimana marketing itu terjadi. Jadi lawan dari segmented adalah mass marketing. Contohnya apa? Contoh mass marketing. Bukan berarti kemudian sekarang nggak ada mass marketing. Mass marketing itu apa? Contohnya apa? APR ya. Oke, kita ini melanjutkan sebetulnya diskusi kali ini adalah merupakan lanjutan dari STP, strategi STP, dasar-dasar di dasar-dasar marketing pada Anda kuliah semester lalu. Nah, di sana kita menanamkan filosofisnya. Saya sudah berkali-kali dasar-dasar STP harus dipahami, harus diapali, karena nanti pada saat kita kuliah di manajemen pemasaran, kita banyak berbicara tentang fokus pada strategi. Nah, nanti di strategi marketing ada mata kuliah strategi marketing, di sana kita akan berbicara strateginya apa. Oke ya? Nah, di dalam topik hari ini banyak yang harus kita diskusikan. Nah, setelah diskusi tentunya Anda begitu keluar dari Zoom meeting hari ini, Anda sudah mengetahui perbedaan level dari market segmentasi itu apa saja, kemudian bagaimana perusahaan membagi pasar itu ke dalam segmen tertentu, kemudian bagaimana marketer atau perusahaan menentukan target pasar atau yang akan dibidik, dan target itu adalah target yang paling menarik, yang atraktif, kemudian apa saja yang harus kita lakukan agar kita dapat memenuhi apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh target yang akan kita bidik. Ini ada ilustrasi bahwa kemudian dikatakan mature consumer rapidly growing itu adalah bahwa pasar-pasar tertentu sekarang itu begitu berkembang dengan cepat. Contoh di akhir-akhir sebelum pandemi, orang di mana-mana suka sekali wisata. Betul nggak? Sehingga industri wisata di seluruh dunia bahkan begitu melonjak. Karena memang trennya seperti itu. Orang Indonesia ada liburan ambil paket 3 negara, misalnya Malaysia, Singapura, Thailand. Paket misalnya tunai 3 days, kemudian harganya berapa? Paket Eropa, paket Jepang, Turki, Dubai, Raja Ampat, Bali. Itu adalah tren-tren yang terjadi sebelum COVID, sehingga di mana-mana dibangun wisata-wisata, spot-spot untuk berfoto dan sebagainya, dan sampai sekarang. Sehingga tren itu membutuhkan, sehingga kenapa
kafe harus didesain sedemikian rupa karena orang ke situ tidak hanya sekedar minum kopi, tapi mungkin ada yang spot-spot yang bisa IG-able, ya kan? Foto begitu datang Anda upload, Anda share di IG, Anda share di mana, sehingga ada something value. Nah, value itu yang dicari itu, create itu tidak hanya serta-merta kalau kafe kopi itu rasa kopinya, kemudian tempatnya, tetapi banyak hal yang dituntut oleh customer. Ya kan kalau Anda sekarang pergi ke kafe sekedar untuk belajar, tren belajar anak muda sekarang adalah ke kafe, enggak ke perpustakaan lagi. Karena perpustakaan jenuh, harus diem, harus gini, tempatnya enggak begitu nyaman, rame. Tapi kalau ke kafe Anda bisa pilih tempatnya di mana, nyaman, kemudian internetnya lancar, Anda bayar minuman 20.000 udah bisa berjam-jam, betul nggak? Ya kan? Nah, ini hal-hal seperti itu yang harus kita pertimbangkan sekarang di dalam strategi marketing. Khususnya adalah bagaimana kita kemudian membidik target pasar yang tepat. Dikatakan tepat ya nanti akan menghasilkan apa yang disebut dengan profit tentunya. Return dari customer itu adalah profit. Oke ya? Oke, Ma'am. Nah, kemudian bagaimana kita dapat menentukan target pasar yang efektif, itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita masih ingat, ini dulu sudah dibicarakan waktu kita mendiskusikan di dasar-dasar pemasaran. Jadi bagaimana kita memilih, kan kita sudah menentukan proses mengelompokkan pasar. Dari yang sifat heterogen menjadi relatif homogen, kemudian dari itu kita lihat yang memiliki karakteristik yang relatif hampir sama, perilaku hampir sama dalam pemenuhan kebutuhan, maka kemudian kita bidik, mana kita pilih segmen itu. Kita memilih segmen itu tidak harus satu, mungkin ada beberapa yang kita pilih. Bisa jadi tidak harus yang gede, tapi yang kecil. Karena pertimbangannya banyak. Mungkin yang gede tempatnya tidak strategis, betul enggak? Mungkin yang kecil itu justru profitable karena dia sering minum, sering seperti itu. Jadi banyak hal yang harus kita lihat. Nah, untuk memilih dasar untuk menentukan target mana yang akan kita pilih, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus melihat profilnya, profil siapa dari target yang kita bidik tadi, yaitu group of buyer. Nah, apanya yang kita perhatikan dari group of buyer tadi, yaitu kita identifikasikan profilnya. Artinya profil yang seperti apa, kita bisa mengidentifikasi bahwa apa yang dia butuhkan kelompok ini dengan kelompok yang lain itu berbeda. Kalau sama ya nggak usah kita bedakan. Contoh misalnya ini, kamar mandi umum atau toilet umum. Kalau nggak dibedakan antara laki dan perempuan ya nggak apa-apa, kita buat unisex saja. Tetapi kalau memang kita bedakan kebutuhannya antara laki-laki perempuan itu berbeda, ya kita bedakan yang satu untuk ladies, yang satu untuk laki-laki. Ngerti nih ya? Sama misalnya Anda membuat minyak wangi. Kalau antara minyak wangi laki-laki dan perempuan itu enggak berbeda, ya kita buat minyak wangi aja yang targetnya laki-laki perempuan. Tapi kalau berbeda, ya kita bedakan. Makanya kenapa sekarang banyak sekali hal-hal, dulu minyak wangi itu ya
laki-laki perempuan sama saja, tapi sekarang dibedakan. Dibedakan lagi, laki-laki yang maco, laki-laki yang gemulai beda juga. Kemudian sampo itu juga begitu. Kenapa sekarang dibedakan laki-laki perempuan? Perempuan dibedakan yang berhijab dan tidak, yang ketombe dan tidak. Betul enggak? Yang rambutnya kering dan tidak. Kalau dulu namanya sampo itu ya sampo untuk semua sama. Paham nih ya? Ini bagaimana kita mau menentukan grup mana yang akan kita bidik. Jadi kita harus tahu profilnya. Memang mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Nah, kemudian setelah itu kita harus menentukan. Cukup besar enggak? Tidak hanya cukup berbeda, tetapi cukup besar enggak? Cukup besar itu kaitannya nanti adalah profitable atau tidak. Harus bisa diukur. Jadi cukup besar enggak, ukur enggak, nah, kan enggak antara ini. Yang berikutnya adalah gampang dijangkau enggak. Nah, kalau percuma kita pilih tapi tidak bisa dijangkau. Oke? Nah, kemudian dari beberapa kemungkinan segmen, kita lihat dari tadi yang nomor 1, yang tadi berbeda enggak, cukup besar enggak, menguntungkan apa tidak, mudah dijangkau atau tidak. Ini kita dari yang seperti itu dianalisis itu. Kita baru menentukan berapa segmen yang akan kita layani, yang akan kita jadikan target. Baru kita kemudian entering to them. Masukin ke target atau segmen yang kita pilih jadikan target pasar. Nah, setelah itu kita kemudian kita eksekusi. Dan kita membangun komunikasi kepada target yang kita pilih, barang atau produk yang berupa barang atau jasa seperti apa yang akan kita deliver. Oke? Bisa dipahami? Halo, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Halo? Belum ada yang dari saya. Nah, ini contoh beberapa mass marketing, pendekatan mass marketing. Ini contoh kemarin, tadi tak suruh PR. Ada Coca-Cola itu juga. Ini contoh mass marketing yang dilakukan oleh General Motors pada saat dia memproduksi mobil dengan model T Touring ini, dan dia buat semua warnanya hitam. Nah, ini dijual ke semua target pasar, semua seperti itu, dibuat seperti ini. Ini salah satu contoh mass marketing. Sama pisang goreng, gorengan itu juga mass marketing, toh nggak ada targetnya siapa, mahasiswa atau siapa boleh membeli. Nah, kemudian tadi ada level-level dari marketing tadi. Levelnya itu apa saja? Yang pertama, setelah kita segmen, kita menentukan target, dari target itu kemudian mana? Akan kita lebih sempit, apakah kita melihat lokal areanya, ataukah niche-nya, atau individual saja. Nah, kalau segmen itu tadi sudah ditentukan, ada beberapa segmen kita jadikan target market. Oke, ini adalah level dari mikro marketingnya. Kemudian niches. Niches ini adalah segmen market yang orang lain kadang nggak hiraukan. Jadi hanya memanfaatkan relung-relung pasar yang orang lain nggak hiraukan. Tapi ini bukan tidak menguntungkan, menguntungkan juga. Contohnya apa?
perusahaan mouse, tikusnya laptop, ya kan? Ini perusahaan mouse ini dia hanya menjual mouse saja, hanya membuat mouse, nggak ada membuat lain. Perusahaan tusuk gigi, ya kan? Dia memanfaatkan relung-relung pasar yang orang lain nggak hiraukan, tapi bukan berarti tidak menguntungkan. Lokal area itu ya hanya melihat lokal, yang lokal di situ misalnya di Bengkulu itu lokal areanya misalnya apa saja. Yang di Bengkulu itu apa? Bengkulu ini susah ya. Ciri khasnya Bengkulu itu apa sih? Kalau makanan apa? Tempoyak, Bu. Tempoyak. Oke, jadi mungkin fokus di apa yang diminati, disukai oleh lokal. Misalnya kalau Palembang empek-empek, ya kan, ada model, ada tekwan. Di Jogja ada gudeg. Nah, seperti itu. Di Betawi ada soto. Jadi disebut dengan lokal area. Ini contoh aja. Kemudian individual, customize. Jadi ini lebih zaman sekarang ini orang lebih custom ya. Maunya dilayani satu-satu. Kenapa begitu? Karena orang itu kalau apa-apa mau tampil beda, mau nggak mau sama. Beda dengan zaman kecil saya dulu. Kalau ada kembarannya pakai kembaran itu bahagia banget. Satu keluarga bajunya sama, ya kan? Terus dikasih bekasnya kakaknya bahagia banget, bangga. Sekarang Anda sama dengan kakaknya, udah kayak yayasan mana ini, ya kan? Betul nggak? Apalagi ini sama dengan kawannya udah ngumpet-ngumpet. Kenapa sama sih? Betul nggak? Nah kalau dulu bangga banget loh. Saya ini dulu kalau dikasih bekas tasnya kakak saya, itu bangga banget. Saya pamer-pameri ke kawan-kawan gitu. Kalau sekarang dikasih bekas ngamuk, betul nggak? Emang gue siapa? Emang lu siapa? Benar nggak? Nah ini bedanya. Jadi semua itu akan berubah. Nah perubahan ini harus kita pahami sebagai marketer. Oke? Makanya misalnya cenderung kalau dulu orang beli tas mahal itu ya memang beli dipakai sendiri, betul nggak? Sekarang nggak, kalau kita beli tas mahal itu investasi karena biar orang tidak belinya hanya satu, tetapi lebih dari satu karena nanti kemudian bisa disewakan, betul nggak? Bisa dibuat seperti grup, komunitas sehingga bisa ganti-gantian pakai. Tapi orang-orang tertentu juga begitu. Kalau ini udah dipakai itu juga gengsi juga walaupun mah. Jadi ini sesuatu akan berbeda. Oke ya? Paham ya? Nah ini segmen yang akan kita jadikan target itu bukan semerta-merta yang homogen tetapi juga share similar set of need and wants. Jadi mempunyai karakteristik yang sama. Jadi contohnya begini loh. Misalnya ini Fahriah dengan Theo. Fahriah sama Theo ini sama-sama perempuan, sama-sama usianya sama, betul nggak? Oke, misalnya uang sakunya sama, 1 bulan 1 juta, kan sama. Apakah kemudian kalau berdua saya jadikan target market, kemudian juga akan sama, akan menguntungkan? Belum tentu, walaupun udah usianya sama, pendapatannya sama, kemudian kesukaannya sama, belum tentu menjadi target market yang efektif. Kita harus lihat perilakunya dalam pemenuhan. Pemenuhannya kalau Theo mau sekaligus saja sebulan sekali, kalau Fahria ini yang penting keluar, pokoknya seminggu 2 kali juga enggak apa-apa. Belinya cimit-cimit dikit-dikit, kalau Theo sekali banyak.
Nah, ini juga berbeda-beda perilakunya. Yang satu mau cash, yang satu auto debit, yang satu pakai e-money, yang satu pakai cash. Nah, ini berbeda. Seperti itu harus kita pertimbangkan. Jadi yang harus kita bidik yang mirip, kebutuhannya sama, tapi cara memenuhi kebutuhannya juga mirip-mirip. Sama persis tidak, tetapi mirip. Dia sering, dia hobi, dia suka, kayak gitu. Oke? Ngerti ya ini maksudnya. Kenapa harus memiliki karakteristik atau similar set of need and wants. Oke. Pak Ria kalau punya uang 1 juta 1 bulan. Theo juga gitu. Aku kalau yang satu makannya mau nge-Grab, yang satu makannya harus dine in. Dine in-nya tempatnya berbeda. Nah, itu juga berbeda. Yang satu makanan apa aja mau, yang satu enggak. Kalau enggak misalnya di tempat tertentu enggak mau. Nah, ini berbeda juga. Jadi kalau kita jadikan target market juga tidak efektif. Oke, paham ya? Nah, kemudian di dalam marketing sekarang kecenderungan tentang flexible marketing offering. Jadi ini yang pertama itu yaitu next solution, yaitu di mana produk, barang dan jasa itu sama untuk semua itu sama. Nilai yang diciptakan, yang kita creating itu sama untuk semuanya. Sementara untuk pilihan yang berikutnya adalah kita bedakan antara segmen yang satu dengan yang lain. Mungkin ada pilihan yang perlu ditentukan, misalnya seperti ini loh. Kalau sama-sama suka bakso sih, kalau next solution itu ya semua orang bakso semua itu pakai mie, pakai telur, bakso urat, bakso yang kecil, itu yang next solution. Tapi kalau discretionary option ini berbeda. Mungkin boleh pilih, Anda nggak pakai mie boleh, nggak pakai telur juga boleh, bakso kecilnya aja juga boleh, kan gitu. Paham ini maksudnya? Ini artinya bagaimana kita menawarkan fleksi marketing. Contoh beli mobil juga gitu, boleh juga nggak pakai AC, boleh juga pintunya ini pakai ditambah aksesoris ini, enggak juga nggak apa-apa, kan begitu. Tapi nanti harganya akan berbeda. Anda potong rambut juga begitu. Mau dicuci rambutnya atau tidak, mau krim bat sekalian atau enggak, kan ada pilihan. Ini semua akan berbeda. Oke? Paham ya? Bisa membedakan ini. Nah, ini kenapa perlu fleksi marketing offering? Ini agar semua orang itu juga membeli ke situ. Misalnya mau beli mobil. Wah, ini kalau mobil ini makanya selalu dibilang dari harga sekian sampai sekian, ya kan? Nah, kemudian kamu datang, oh aku mau kok harganya ini murah, ternyata murah itu nggak pakai AC, nggak pakai ini, nggak pakai ini. Yang mahal itu komplit. Paham ya? Yang ini nggak pakai, misalnya kalau nggak ada garansi, yang ini pakai garansi, nanti setahun gratis servis. Nah, itu kan namanya discretionary option. Oke? Tapi diharapkan nanti semua orang akan melakukan pembelian. Nah, ini bagaimana kita mendeskripsikan ini contoh aja. Ini contoh es krim ya. Es krim ini ada yang sweet, yang manis, ada yang krimis. Jadi kalau ini homogen, orang yang kalau yang mau kita bidik yang kayak gini nih. Oke, ini homogen. Jadi suka creamy juga suka manis. Kalau ibu nggak suka manis karena ibu sudah manis.
Jadi sukanya yang creamy aja. Kalau Anda sudah creamy ya suka manis saja. Oke ya? Paham ini maksudnya? Artinya ini jobnya itu ada gunanya. Ini sebagai contoh menjelaskan ini. Kalau orang sukanya di kelompok di sini, kelompok di sini, kelompok di sini. Ini sukanya manis, krimisnya sedang. Ini suka sedang juga. Ini juga seperti ini. Nah, yang ini nih yang kacau. Mau dijadikan bidik mana? Mau dibidik yang mau disiapkan. Ini tujuannya nanti begini loh. Nanti kalau kita membuat es krim, yang creamy mau dibuat seberapa, yang sweeties mau yang berapa. Kan susah kalau kita nggak ngerti polanya. Kalau seperti polanya ini gimana? Coba. Susah kan? Kalau ini yang paling enak. Yang ini juga udah mendekati oke. Cluster tapi masih lumayan. Yang ini yang scatter, diffusion. Oke? Ngerti ya? Nah, ini adalah bagaimana contoh perilaku dari preferensi. Preferensi siapa? Konsumen. Nah, kenapa kita tahu preferensi konsumen ya? Ada pertanyaan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Lanjut, Mem. Ini kita jelaskan tadi, niche marketing, udah ya, kita skip ya. Ini, tadi udah kita jelaskan ini. Nah, contoh orang-orang tertentu kalau suka namanya niche marketing itu begini. Dia misalnya kita walaupun orang travel, setiap travel itu orang berbeda-beda. Ada yang suka laut, ada yang suka gunung, betul nggak? Ada yang suka adventures. Nah, ini berbeda-beda. Ada yang suka alam yang betul-betul alam yang original, yang masih nature kayak gitu. Nah, itu adalah setiap orang berbeda-beda. Maka dia menawarkan misalnya, oh dia khusus untuk misalnya wisata edukasi alam. Itu juga namanya market niche. Nah, di dalam strategi marketing untuk memenuhi target pasar tadi dalam STP, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Jadi kita meng-create value itu tidak cukup dengan barang dan jasanya seperti apa, tapi bagaimana experience. Dan itu kemudian nanti digabungkan dengan banyak hal. Banyak merchant-nya, merchandise-nya, ya kan? Jadi orang itu misalnya pergi ke suatu tempat itu bukan hanya sekedar membeli barang atau jasanya saja, tetapi pengalaman, sehingga pengalaman itu nanti akan diceritakan kepada orang lain. Oke? Nah, experience marketing ini, sorry ya sebentar Ibu. Mau minum? Contoh coba Anda, seperti apa kalau Anda membeli barang dan jasa yang Anda butuhkan adalah tidak cukup barang dan jasa, tapi juga experience.
Apa? Apa? Kalau dari saya sendiri, Mem, kan karena suka, karena movie hunter kan, penyuka film. Jadi lebih ke kalau yang ya yang butuh experience pasti yang kayak penyedia film yang memang kasih kita experience lebih. Kayak kalau sekarang kan kalau kayak bioskop itu ada 21 yang experience-nya lebih bagus. Sama sekarang kan sudah zamannya streaming online, jadi kayak ada Netflix sama Hotstar. Kalau dari saya sendiri kayaknya itu, Mem. Kena kepikiran itu sih. Ada yang lain? Mungkin kalau sekarang itu kayak restoran ramen itu kan dia ramen sama sabu-sabu gitu, dia suka bikin mie-nya itu di depan customer-nya. Jadi sambil atraksi-atraksi itu kan jadi selain dapat makanannya dia juga dapat experience-nya. Terus ada juga restoran fine dining sekarang yang kayak mau makan itu nanti dikasih cerita dulu, misalnya nanti di piringnya ada kayak animasi-animasi apa gitu. Di Jakarta sekarang udah banyak yang kayak gitu. Oke, terus kita sekarang dulu nggak ada namanya rekreasi, mungkin kenapa sekarang di tempat-tempat rekreasi itu ada panjat-panjat tali, kemudian ada flying fox, ada spread mountain, ya kan? Kemudian ada snorkeling. Nah, itu semua adalah sebetulnya untuk menciptakan experience. Maka itu dulu sebetulnya utama yang memperkenalkan pertama kali value experience itu adalah Disneyland, Universal Studio. Nah, kemudian orang bercerita kemana-mana, ternyata ada seperti ini, kemudian diadopsilah itu kemana-mana, sebagian kecil, sebagian besar. Seperti bahkan kalau Anda minum kopi, Anda disuruh ngambil sendiri kopinya, kemudian giling sendiri, betul nggak? Anda saring sendiri, jadi baristanya ada yang keren. Nah, itu adalah sesuatu yang memang berbeda. Sekarang nggak datang itu nggak cukup duduk pesen kopi ya. Kalau gitu bisa di rumah, bisa di warung kopi, ya kan? Tapi perlu ada sesuatu yang lain. Kemudian kenapa di tempat rekreasi perlu ada spot foto tertentu. Nah, ini semua adalah experience. Jadi lebih dari hanya sekedar, tidak hanya sekedar kualitas dari barang dan jasa, tetapi more than this. Kemudian ada komoditi-komoditi yang lain yang bisa kita ciptakan. Ada merchandise-nya dan sebagainya. Kemudian pada saat Anda di situ kemudian ada di foto, jadi paketnya termasuk dengan fotonya, kan luar biasa. Betul nggak? Anda pergi ke misalnya Labuan Bajo, kemudian Anda naik komodo, kemudian bukan sekedar naik, tapi Anda kemudian dapat paket di foto secara otomatis, Anda dapat fotonya, itu kan sesuatu yang experience banget. Oke, kemudian customization tadi sudah dijelaskan bagaimana kaitannya dengan individual tadi. Artinya kalau customize itu ya dia memilih sesuai dengan kemauan kita. Jadi biasanya ini adalah by order. Jadi bukan mass production. Makanya sekarang sedikit-sedikit ada istilah custom, ya kan? Artinya Anda itu bisa order sesuai dengan apa yang Anda inginkan, sesuai dengan kepribadian Anda. Nah, ini contoh bagaimana contoh-contoh pasar yang customized.
Ini adalah dasar pengelompokan pasar. Ini juga sudah didiskusikan di dasar-dasar pemasaran, yaitu dasar pengelompokan pasar itu ada geografik, demografik, psikografik, dan behavioral. Masih ingat ya? Ini sekarang zaman ada generasi alpha. Generasi alpha itu the nature of technology. Jadi generasi yang sekarang balita, ini adalah generasi alpha. Mereka ini adalah the nature of technology. Jadi nanti mereka itu yang memang paham 100% teknologi. Anda ini milenial. Milenial ini ya tidak yang ngerti teknologi, tapi ya kira-kira 75% lah. Tidak senatif yang generasi alfa nanti. Ini juga kebutuhannya kan berbeda. Anak sekarang balita mainannya adalah game, ada iPod di depannya, yang penting anaknya diem, ya kan? Ini berbeda. Zaman saya dulu generasi baby boomer, kemudian generasi Anda, generasi generasi Y, kemudian milenial, ini berbeda-beda pola pemenuhan kebutuhan. Karena kebutuhannya juga berbeda. Kalau saya kebutuhan dulu main itu karet, bekel, itu udah bahagia banget. Maka banyak sekali orang jualan karet dan bekel. Untuk kasti, kemudian kita peta umpet. Nah, kalau sekarang kan nggak ada. Kalau itu dijual kan nggak laku. Jadi kadang satu tertentu kenapa produk itu extinct ya karena nggak ada peminatnya lagi. Nah, zaman sekarang kalau dijual seperti itu apa ini, ya kan? Anda apa mainannya sekarang? Zaman Anda mainannya apa? Main game, ya kan? Sehingga Anda kecanduan, wah pengen game ini, level ini, mau ini, dan sebagainya. Anda masih ingat toh pembagian berdasarkan geografik, demografik, psikografik, dan behavioral? Masih? Ingat ya? Dan boleh bisa enggak kita menentukan memilih segmen hanya berdasarkan satu aja, misalnya geografik, itu bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Jadi kita dalam menentukan segmen itu harus multi segmen. Artinya multi segmen itu ya tidak cukup dengan daerahnya di mana, tetapi juga siapa. Siapa itu usianya berapa, laki perempuan, kemudian agamanya apa, rasnya mana, pendidikannya apa, pendapatannya apa, dia itu secara psikografik seperti apa, kemudian perilakunya seperti apa dia egg user atau pengguna berat atau pengguna ringan atau egg user dan sebagainya, apakah dia digunakan secara musiman atau tidak. Ini harus seperti itu. Jadi nggak bisa memanfaatkan segmen hanya single segmen dalam menentukan target pasar yang akan dibidik. Oke, detailnya udah kita pelajari di dasar-dasar. Nih, di skip aja ya. Ini generasinya. Ini akan berbeda-beda, kemudian ada generasi alfa belum masuk di sini. Nah, ini bagaimana sistem menjelaskan, dulu juga udah saya jelaskan tentang bagaimana kelompok perilaku ini orang yang mempunyai resources dengan yang tidak mempunyai resources. Kalau orang yang nggak punya resources itu ya bertahan hidup itu udah cukup.
Tetapi kalau orang punya high resources, pasti dia inovatif, kreatif, betul nggak? Dia mempunyai high motivation, pasti ekspresif, ya kan? Tapi kalau kita punya low, walaupun kita pinter, walaupun kita apa, pastilah minder, betul nggak? Tertutup, nggak percaya diri. Nah itu biasanya orang yang low resources. Nah seperti ini perlu bagi kita bagaimana kita kemudian akan meng-create value. Ini artinya pengelompokan berdasarkan fase. Yaitu kelompok yang mempunyai resources dan tidak. Nah, kalau misalnya orang ini thinker, kebutuhannya apa kan berbeda dengan achiever, bagaimana orang yang kepingin experience dibandingkan dengan orang yang believer, striver, maker, apalagi ini supervisor dan inovator akan sangat berbeda. Nah, ini perilaku segmen yang akan kita bidik. Kalau berdasarkan perilakunya. Tadi sudah saya jelaskan, keputusan pembelian itu melibatkan selalu ya. Jadi harus diperhatikan ini, jangan lupa bahwa di dalam mengambil keputusan itu pasti melibatkan inisiator, influencer, decider, buyer maupun user, baik itu untuk individu, kelompok maupun organisasi. Dalam melakukan pembelian pasti melibatkan peran itu. Beli garam aja begitu, beli garam walaupun tidak ada influencer, nggak ada decider, nggak ada inisiator, ya paling kita beli pengguna. Sebagai pengguna ibu rumah tangga, garamnya habis ya beli garam. Jadi ya sebagai pengguna, sebagai inisiator, ya kan, sebagai pembeli, betul nggak? Jadi bisa jadi semuanya itu satu orang, tapi melibatkan semua itu. Mungkin ada yang berbeda, mungkin inisiatornya maknya, bapaknya yang mempengaruhi, yang memutuskan bapaknya, yang membeli maknya, yang menggunakan anaknya. Oke? Ada dalam penggunaannya ini ada berdasarkan tadi kesempatan untuk sarapan pagi, atau untuk makan siang, atau musiman, atau untuk dinner, ini berbeda. Benefit manfaatnya apakah manfaatnya tinggi, rendah, dan sebagainya, user status apakah dia medium, sering menggunakan atau hanya kadang-kadang, sampai ke kesiapan pembelian. Kita skip, ini sudah diceritakan. Nah, ini adalah beberapa 5 ciri dari segmen pasar itu seperti ini. Ada orang yang melakukan pembelian dalam memenuhi kebutuhan itu price pertimbangannya. Ada yang road warrior, ada generasi F, ada true blues, ada homebodies. Ini adalah bagaimana kita sebagai konsumen itu melakukan pembelian, pertimbangannya apa saja. Ini nanti Anda baca aja kalau kayak gitu, nggak usah dijelasin. Cepat nih. Ini tadi jelasin yang tadi ya. Sudah dijelasin 2 kali nih. Nih. Ini ringkasnya begini, target pasar yang kita bidik itu ada yang aware, ada yang tidak. Yang aware ini ada yang mencoba, ada yang tidak. Kalau yang tidak mencoba ini biasanya
memberikan opini negatif, kemudian kadang diam saja netral, kemudian memberikan favorable walaupun dia tidak mencoba. Tapi yang mencoba ini kadang kemudian menolak, kemudian tidak mengulang kembali, sekali mengulang, atau mungkin yang mengulang. Nah, yang mengulang ini ada yang loyal, ada yang tidak. Oke? Loyal to other brand itu bisa loyal kepada tokonya, loyal kepada pembuatnya. Nah, yang loyal ini, loyalnya light, artinya ya loyal setahun beli sekali, atau dia menggunakan regular user, atau memang dia loyal banget. Kita udah jelaskan yang loyal banget itu yang memberikan keuntungan 80% ke perusahaan. Ya kan? Nah, jadi yang kita diskusikan adalah segmentasi untuk pasar konsumen. Nah, sekarang untuk pasar bisnis itu seperti apa ya? Sama saja. Cara mensegmennya sama, yaitu demografi, kemudian bagaimana operasiannya, purchasing approach, pendekatannya nanti yang nanti Anda akan presentasikan, ya kan? Kemudian situasional faktornya, personal karakteristik. Ini kalau di pasar bisnis, B2B market. Oke, ini nanti berkaitan dengan tugas Anda. Yang Anda baca ya, yang ini ya. Ini model sekuensi urut-urutan dari segmentasi. Itu dari tahap pengambilan keputusan, itu pertama pasti prospek. Kemudian kita notice, kemudian sampai ke orientasinya apa. Ini bagaimana tahapan atau step dalam proses segmentasi. Yang pertama kita identifikasi itu awal pasti ya, awal kita tentukan kebutuhan dan keinginannya apa, kemudian kita lihat profilnya, kita identifikasi, kemudian yang atraktif kita pilih. Untuk memilih yang atraktif tadi apa? Untuk memilih segmen yang atraktif yang seperti apa? Tadi udah barusan didiskusikan tadi awal-awal. Apa tadi? Aduh. Target yang efektif yang kayak apa? Yang atraktif itu yang seperti apa? Yang cukup besar, menarik, bisa dibedakan, bisa dijangkau, ya kan? Nah, kemudian dipilih yang profitable, kemudian kita posisikan. Posisi kita seperti apa? Memposisikan produk kita di mana? Apakah leader, follower, challenger, atau niche? Dengan apa kita memposisikan brand kita? Dengan value proposition, upaya Nah, untuk dapat memposisikan ya kita perlu adanya apa? Evaluasi. Evaluasi tentang segmentasi tersebut. Nah, mengevaluasi itu ya kaitannya dengan return tadi, profitable, apakah menguntungkan atau tidak.
Nah, dari sinilah kita kemudian tentukan strategi berikutnya, yaitu tentang strategi marketing mix atau strategi program pemasaran. Ada produk, price, place, and promotion. Oke. Nah, ini bagaimana kita memilih target pasar. Contoh nih, MM ini pasar, PP ini produk kita. Kalau gambar yang single segment ini nih, jadi yang kita buat nanti adalah produk P2, produk kategori 2. Market yang kita pilih, yang kita bidik adalah M1. Oke. Jadi untuk market yang kita bidik M1 ini kita akan tawarkan produk P2. Sementara kalau yang ini mungkin akan berbeda-beda. Misalnya untuk P1 segmennya M3, untuk P2 M1, untuk P3 M2. Kalau tadi market specialization, sekarang produk. Misalnya produk specialization ini semua pasar 1, 2, 3 produknya sama. Tapi kalau market specialization, pasarnya semua sama, tapi produknya berbeda-beda. Jadi satu pasar ditawari produknya 1, 2, 3. Harus bisa ngasih contoh Anda. Kalau full market coverage, ya semua produk dibuat, semua pasar dilayani. Artinya pasar yang dipilih ya, yang dijadikan target market. Nah, ini berulang-ulang kita jelaskan bagaimana kita memilih target pasar yang bagus, yang efektif, yang ini adalah pertimbangannya tadi cukup besar, measurable dapat diukur, substansial itu cukup besar, accessible dapat dijangkau, differentiable dibedakan antara kelompok pasar satu dengan yang lain dan dapat dieksekusi. Ini adalah bagaimana pasar yang efektif yang kemudian kita bidik, artinya jadikan target pasar kita. Ini contoh aja. Skip. Oke. Ini ada pertanyaan ini, apakah mass marketing itu kemudian nggak ada lagi sekarang? Masih atau tidak ada? Beberapa kasus kayaknya masih ada. Oke, masih ada. Selanjutnya kalau mass marketing itu ada, apakah masih viable? Apakah sebagai cara yang masih menguntungkan menurut Anda? Gimana menurut Anda? Kalau misalkan target pasarnya itu belum ada kompetitor yang begitu ketat, gitu, kompetisi yang begitu ketat, kayaknya masih menguntungkan, Bang. Ada yang lain?
Ada yang lain? Udah ngantuk, capek ya? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari saya tidak ada, Mem. Nanti minggu depan kuliahnya semangat ya, lebih semangat ya. Iya, Mem. Kok kuliahnya kelasnya semakin lesu ini kenapa? Mungkin perlu tugas Pak ya, biar semangat. Kita minggu depan akan diskusi tentang deal with competitors. Mungkin Anda sebelumnya baca-baca dulu ya, biar diskusinya cepat. Minggu berikutnya baru kita presentasi tentang tugas kemarin. Minggu depannya lagi UTS. Oke, kuliahnya nggak semangat, ini gimana caranya? Diganti topik aja, ganti. Mungkin mulai minggu setelah mid semester presentasi aja ya. Presentasi kelompok, karena topiknya adalah berkaitan dengan marketing mix, strategi program pemasaran, product price place and promotion. Mungkin setelah meet aja kita presentasi biar Anda juga nggak lesu. Boleh, Mem, boleh. Ada pertanyaan? Lesu banget, jadi Ibu itu juga ikut lesu. Tahu nggak sih, kalian ini mempengaruhi banget soalnya. Jadi pagi-pagi semangatku hilang. Karena mungkin perlu juga kita, nanti kalau udah agak aman kita tatap muka ya sekali-sekali ya. Iya, Mem. Tapi nunggu situasi aman dulu. Kuliah pagi-pagi itu harusnya kan ya seger semangat gitu. Aduh, nanti kuliahnya minggu nanti. Oke lah, kalau nggak ada pertanyaan, loh ini ada yang kuliah di Muhammad Fadil ini, ada tempat tidur ini, marah tambah ngantuk pula ini. Kasih background itu yang membuat semangat ya. Ini backgroundnya tempat tidur. Ayo Muhammad Fadil kemana ini? Tempat tidurnya yang ditunjuk, orangnya kabur.
Oke, nanti absennya ya Afif ya, kirimnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan sampai di sini aja kuliahnya. Ibu juga ikut lesu ini. Kalau Anda lesu, Ibu 2 kali lebih lesu. Tahu nggak? Ya karena Ibu ini konsumennya, konsumen Anda. Anda lesu, saya lebih lesu nih. Lo Nikola, sehat? Sehat, Mem. Oke. Petro sehat, Petro? Sehat banget, Bu. Alhamdulillah, sehat banget. Gentle. Kamu ini selalu pakai remang-remang loh. Sehat ya? Kamu cari tempat yang terang loh. Iya, Mem. Remang-remang kayak hantu gitu itu. Nggak kelihatan. Coba di tempatnya yang terang gitu. Diterangin. Akan kelihatan remang-remang banget. Kan kalau dipanggili satu-satu pada semangat, ayo. Oke ya, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita minggu depan diskusi dealing with competition. Jadi Anda juga agak baca-baca gitu biar siap ya. Oke. Oke, sebelum ditutup ada pertanyaan. Aduh. Okelah, kalau nggak ada pertanyaan ditanya malah Anda stres, nggak ditanya ngantuk, terus suruh apa dong? Coba, Anda ini perhati, kalau ditanya, Anda ekspresinya stres. Kalau nggak ditanya, ekspresinya ngantuk. Nah, biar nggak stres, nggak ngantuk, diapain dong? Jadi sekali-sekali kalau ada saya pertanyaan, ada yang mau ditanya, Afif di screenshot ya, biar kelihatan wajah-wajah stres. Iya, Mem. Boleh, Mem. Boleh. Oke ya, assalamualaikum, tetap semangat dan jangan lupa bahagia, jaga kesehatan.